Halo semuanya, kita semua pernah berada di posisi ini. Duduk di depan laptop atau buku catatan, menyusun rencana hidup yang rapi, kita menghitung angka, memprediksi kapan akan sukses, dan membayangkan jalan tol yang lurus menuju sebuah tujuan. Namun, Morgan Housel dalam bukunya The Psychology of Money mengingatkan satu hal yang menyentil. Bagian yang terpenting dari sebuah rencana adalah merencanakan bagian yang tidak berjalan sesuai dengan rencana. Kebanyakan dari kita membuat rencana seperti seorang peramal, padahal seharusnya kita merencana seperti seorang penyintas. Housel memperkenalkan konsep margin of safety atau ruang untuk kesalahan. Bayangkan sebuah jembatan yang dirancang untuk menampung beban sekitar 10 ton. Tapi tanda di depannya justru tertulis maksimal 8 ton. Mengapa? Karena insinyur tahu bahwa ada variabel yang tidak bisa mereka kendalikan. Cuaca ekstrim, kualitas aspal, atau pengemudi yang nekat. Dalam hidup dan keuangan, kita seringkali tidak memberikan ruang ini. Kita merencanakan pengeluaran pas-pasan dengan gaji, atau menghitung investasi dengan bunga paling tinggi. Merencanakan kegagalan berarti seakan-akan Anda berani berkata, saya rasa saya butuh 10 juta, jadi saya akan menyiapkan 15 juta. Itu bukanlah pesisisme, tapi adalah strategi agar saat badai datang, Anda tidak tenggelam. Anda hanya sedikit basah, tapi tetap bisa terus berenang. Lalu, apa yang terjadi saat rencana itu benar-benar gagal? Disinilah mentalitas kita diuji. Housel mengajak kita melihat kegagalan atau volatilitas bukan sebagai denda, melainkan sebagai biaya. Kalau Anda memarkir mobil di tempat terlarang lalu ditilang, itu adalah denda. Anda melakukan kesalahan. Tapi kalau Anda masuk ke Disneyland dan membayar tiket mahal, itu adalah biaya untuk mendapatkan sebuah pengalaman. Banyak orang berhenti saat rencana mereka gagal karena mereka merasa sedang didenda oleh alam semesta. Padahal kerugian finansial atau kegagalan bisnis seringkali hanyalah biaya masuk untuk mendapatkan kesuksesan jangka panjang. Jika Anda merencanakan biaya ini sejak awal, seharusnya Anda tidak akan terkejut saat harus membayarnya, atau saat Anda harus memulai ulang dari awal lagi. Satu hal lagi, terkadang yang sering merusak rencana kita adalah diri kita sendiri. Kita yang hari ini merencanakan pensiun di usia 40, mungkin adalah orang yang berbeda dengan kita di usia 40 yang ternyata masih ingin bekerja. Housel menyebutnya end of history illusion. Kita merasa masa depan akan sama dengan masa sekarang. Cara merencanakan kegagalan di sini adalah dengan tidak menjadi ekstrim. Jangan terlalu hemat hingga mengabaikan kebahagiaan hari ini. Dan jangan terlalu boros hingga mengabaikan masa depan. Keseimbangan adalah kunci agar jika rencana Anda berubah di tengah jalan, Anda tidak terjebak dalam penyesalan yang mendalam. Baiklah, sebagai penutup, ingatlah bahwa tujuan akhir dari sebuah rencana bukanlah untuk menjadi 100% dari waktu yang ada. Tujuannya adalah untuk menjadi cukup kuat sehingga Anda bisa tetap berdiri saat Anda salah. Kekayaan dan kesuksesan sejati bukan milik mereka yang paling pintar memprediksi masa depan, tapi milik mereka yang paling tangguh saat masa depan berjalan tidak sesuai prediksi. Jadi mulailah merencanakan ruang untuk salah itu untuk hari ini. Karena pada akhirnya kemampuan untuk bertahan hidup adalah salah satu strategi investasi yang terbaik yang pernah ada. Sekian dari saya, mungkin hanya itu pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like dan bagikan untuk teman-temanmu agar bisa belajar bersama-sama tentang investasi.